Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, mahasiswa di Universitas Islam Kiai Ahmad Muzaki Jember dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yakni tentang pembagian hadis menurut sumbernya. Nah, seperti yang telah kita ketahui, hadis ialah suatu ucapan, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama hadis qudsi dan yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis qudsi ialah hadis yang langsung turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun tata cara bahasanya dirubah menjadi tata cara bahasa manusia. Contoh hadis dari hadis qudsi adalah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua adalah hadis nabawi. Hadis ini adalah hadis yang langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan pembagian hadis nabawi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada hadis qauli. Nah, hadis ini dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, hadis riwayat Ahmad. Dan yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis ini adalah hadis yang mengandung perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Contohnya adalah Nabi mencium cucu-cucunya seperti Hasan dan Husain, artinya harus menyayangi yang lebih muda. Dan yang ketiga adalah hadis takriri. Hadis ini adalah hadis persetujuan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Nabi tidak melarang sahabat memakan dab atau sejenis biawak. Dan yang keempat adalah hadis sifatiyah. Hadis ini yang mengandung sifat perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang contohnya adalah seperti Nabi Muhammad pemalu seperti perawan dalam pinggir, hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan penerapan hadis kepada pendidikan anak. Yang pertama adalah dengan cara anak-anak dengan cara bercerita atau berdongeng, seperti bercerita tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat, atau maupun kisah-kisah tabi'in dan tabi'in. Dan yang kedua adalah menggunakan lagu atau gerakan, seperti nyanyian-nyanyian yang mengandung hadis-hadis. Dan yang ketiga adalah dengan cara hadis tersebut dijadikan sebagai hafalan sehari-hari, seperti hadis-hadis tentang kebersihan maupun hadis-hadis yang lain. Yang keempat adalah permainan peran, yakni permainan peran adalah seperti mendongeng namun diperankan, seperti siapa yang memerankan Ali, siapa yang memerankan Umar, dan mereka harus sesuai dengan sifat-sifat yang diperankan. Dan yang kelima adalah keteladanan guru dan orang tua. Seperti anak-anak adalah peniru yang handal. Jadi siapa yang ditiru oleh anak-anak, yakni orang tua dan gurunya. Jadi orang tua maupun guru harus mengikuti ajaran-ajaran yang dari hadis maupun ajaran-ajaran yang dari Al-Quran, supaya anak bisa menirukan ajaran-ajaran tersebut. Dan yang ke-6 adalah kegiatan kolaboratif antara guru dan orang tua. Jadi jika di sekolah sudah diajarkan tentang hadis, di rumah jangan dilepas begitu saja. Namun hadis-hadis yang telah diterangkan oleh gurunya, hadis-hadis yang telah dipraktekkan oleh gurunya, orang tua harus mampu memaparkan juga kepada anak-anak tentang hadis tersebut. Oke, begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.